Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk kelancaran kegiatan bimbingan kelompok, dan semoga dengan adanya kegiatan bimbingan kelompok dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu memulai kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, Ibu mau menanyakan terlebih dahulu kepada rekan-rekan semuanya. Apakah di sini rekan-rekan ada yang pernah melaksanakan ataupun mendengar apa sih itu bimbingan kelompok? Belum. Oke, kalau misalkan kalian belum pernah mendengar apa itu bimbingan kelompok, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu pengertian bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, setiap peserta atau anggota kelompok bebas untuk mengeluarkan pendapat, memberikan saran, atau memberikan ide untuk anggota kelompok lainnya. Nah, untuk setiap pembicaraan yang dilakukan oleh kegiatan kelompok ini sangat bermanfaat untuk anggota kelompok yang bersangkutan ataupun anggota kelompok lainnya. Sampai sini dapat dipahami? Bisa ya, Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya, agar kita saling mengenal satu sama lain, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu kali ya. Oke, perkenalan itu isinya nama lengkap, nama panggilan, dan hobi. Dimulai dari Ibu ya, sebagai pemimpin kelompok. Perkenalkan, nama Ibu Riris Aprilianti, biasa dipanggil Ibu Riris. Hobi Ibu yaitu mendengarkan musik, membaca buku, dan menonton film. Selanjutnya, ada yang bersedia untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Akso, dipanggil Akso. Hobi saya bersepeda. Baik, terima kasih Akso. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Eka Septin Katina, biasa dipanggil Eka. Hobi saya menonton. baik, terima kasih Eka. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Falia, biasa dipanggil Lia. Hobi saya jalan-jalan. baik, terima kasih Lia. Oke, selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Raffi Westa, biasa dipanggil Raffi. Hobi saya bersepeda. baik, terima kasih Raffi. Ada lagi? Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Jamil, biasa dipanggil Anissa. Hobi saya membaca buku. Baik, terima kasih Anissa. Selanjutnya, baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Tika Andreni, biasa dipanggil Tika. Hobi saya mendengarkan musik. Baik, terima kasih Tika. Selanjutnya, Ya, Bu. baik, silakan. Nama saya Uya Diana, biasa dipanggil Citra. Hobi saya mengaji. Baik, terima kasih Citra. Selanjutnya yang terakhir, Kenalkan, nama saya Natasha Nuraida Hasanah, biasa dipanggil Tasya. Hobi saya melukis. baik, terima kasih Tasya. Di sini sudah memperkenalkan diri semuanya ya. Ya, Bu. Baik, kita lanjutkan proses proses kegiatan bimbingan kelompok ini. Jadi udah ada yang tahu belum sih tujuan bimbingan kelompok dilaksanakan ini untuk apa? Ada yang sudah tahu? Saya, Bu, Ya, baik. berdiskusi tentang suatu topik ya. Baik, untuk berdiskusi tentang suatu topik. Yang lainnya ada lagi yang tahu? Baik, tidak ada. Jadi tujuan dilaksanakannya kegiatan bimbingan kelompok ini adalah agar kita mampu untuk berbicara di depan orang banyak. Yang kedua, kita dapat mengutarakan pendapat kita kepada orang banyak. Selain itu, kita juga dapat bertanggung jawab atas pendapat yang kita kemukakan kepada orang banyak. Nah, selain itu, kita juga bisa saling bertegang rasa kepada anggota kelompok lainnya. Nah, selanjutnya kita juga
bisa dapat terlibat dengan anggota kelompok lainnya. Seperti itu. Dapat dipahami ya anak-anak ya? Bisa, Bu. Baik, di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada yang namanya asas-asas terkait bimbingan konseling. Nah, asasnya itu ada 4. Yang pertama ada asas kesukarelaan. Yang kedua ada asas keterbukaan. Yang ketiga ada asas kerahasiaan. Dan yang keempat ada asas kenormatifan. Nah, untuk asas kesukarelaan yaitu asas di dalam bimbingan konseling di mana kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Jadi kita secara sukarela mau mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan, di mana asas ini menghendaki kita untuk bisa terbuka untuk mengungkapkan pendapat kita, menanggapi saran dari teman kita, ataupun memberikan ide kepada anggota kelompok lainnya. Nah, yang ketiga ada asas kerahasiaan, di mana asas ini dilakukan agar topik-topik yang kita bahas di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini tidak bocor kepada pihak manapun. Jadi kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, kita juga harus merahasiakan topik-topik yang sudah kita bahas karena terkait keterangan-keterangan anggota kelompok yang ada di sini. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada asas kenormatifan, di mana di dalam melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini kita harus menjaga norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, lingkungan masyarakat. Contohnya ada norma budaya, ada norma hukum, ada norma sosial, dan norma agama. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan tata cara pelaksanaan dalam melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, cara yang pertama yaitu rekan-rekan di sini semuanya dapat mengungkapkan pendapatnya, berbicara mengenai permasalahannya, apa yang dirasakannya, dan juga memberikan ide ataupun tanggapan ke sesama anggota kelompok lainnya. Yang kedua, kalian juga bebas untuk memberikan saran atau masukan kepada anggota kelompok lain. Dan yang terakhir yaitu kalian dapat mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemimpin kelompok, yaitu Ibu sendiri. Dapat dimengerti semuanya kan? Bisa, Bu. Baik, sebelum kita lanjutkan ke tahap berikutnya, ada baiknya kita melakukan rangkaian nama terlebih dahulu ya. Nah, rangkaian nama itu kita lakukan yang pertama yaitu misalkan di sebelah kanan Ibu ada Tasya. Tasya memperkenalkan dirinya yaitu Tasya, dilanjutkan dengan teman di sebelah kanannya, begitupun seterusnya sampai nanti berakhir di Ibu. Bisa ya teman-teman anak-anak semuanya? Baik, silakan Tasya. Saya Tasya, sebelah kanan saya. Tasya, Tika. Tasya, Tika, Resti. Tasya, Tika, Resti, Lia. Tasya, Tika, Resti, Lia, Anissa. Tasya, Tika, Resti, Lia, Anissa. Oh. Tasya, Tika, Resti, Lia, Anissa, Akso, Eka. Tasya, Tika, Resti, Lia, Anissa, Akso, Eka, Tika. Baik, semuanya sudah merangkai nama ya, jadi Ibu ulangi. Tasya, Tika, Resti, Parlia, Anissa, Akso, Eka, Citra, dan saya sendiri yaitu Riris. Nah, untuk selanjutnya, untuk mencairkan suasana agar lebih fresh dan seru, ada baiknya kita melakukan permainan terlebih dahulu. Sudah siap anak-anak? Sudah ya, Bu. Baik, nama permainannya itu adalah tepuk tangan. Jadi contohnya, jika Ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Nah, jika Ibu bilang selamat siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Ketika Ibu bilang selamat sore, kalian tepuk tangan 3 kali. Dapat dipahami? Bisa, Bu. Baik, kita mulai ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Selamat sore. Oke. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Siang. Pagi. Sore. Pagi. Siang.
Pagi? Sore? Oke, makasih semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, setelah kita sudah melakukan permainan, kita sudah mengenal saling mengenal nama satu sama lain. Selanjutnya, Ibu mau mengulangi tentang pengertian kegiatan bimbingan kelompok agar kalian tidak lupa dan selalu menempel terus di otak kalian terkait pengertian bimbingan kelompok. Jadi, pengertian bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya setiap anggota kelompok atau peserta kelompok bebas untuk mengutarakan isi pendapatnya, memberikan saran ataupun menanggapi pendapat dari temannya. Apa yang dibicarakan itu sangat bermanfaat untuk anggota yang bersangkutan dan anggota lainnya. Sampai sini sudah dipahami ya terkait pengertian bimbingan kelompok. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan yang akan kita bahas pada kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, topik yang akan kita bahas pada kegiatan bimbingan kelompok hari ini yaitu ada topik tugas. Ada yang udah tahu topik tugas apa? Oke, belum ada yang tahu terkait topik tugas. Topik tugas itu adalah topik atau bahasan yang datangnya dari ibu sebagai pemimpin kelompok. Nah, itu bahasannya itu terkait masalah-masalah yang pada umumnya terjadi di masyarakat atau yang sedang viral di masyarakat pada saat ini. Nah, topik yang akan ibu berikan kepada kalian untuk dibahas yaitu terkait seks bebas di kalangan remaja. Nah, apa ada yang udah tahu terkait seks bebas itu pengertiannya apa? Perilaku menyimpang mungkin Bu? Ya, perilaku menyimpang. Baik, terima kasih Nisa atas pendapatnya. Nah, di zaman sekarang ini, di mana teknologi itu sudah semakin canggih, para remaja ataupun anak-anak dengan bebas dapat mengakses internet dengan mudah gitu. Hanya butuh handphone dan kuota, mereka sudah bisa mencari konten apapun yang ada di internet. Seperti contohnya video pornografi. Nah, itu video pornografi itu berkaitan terkait seks bebas. Nah, seks bebas itu di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Karena apa? Karena anak remaja sekarang yaitu dengan mudah dapat mengakses internet, apalagi budaya barat masuk dengan cepat gitu terhadap budaya Indonesia. Nah, biasanya seks bebas itu terjadi di kalangan remaja. Nah, remaja usia dari berapa sih? Remaja itu adalah anak-anak yang berusia dari 12 tahun sampai dengan 21 tahun. Nah, kalian kan masih pada SMA nih, di mana usianya sekitar 17 sampai 18 tahun. Jadi artinya kalian harus tetap waspada terkait pergaulan-pergaulan yang menyimpang gitu. Nah, pengertian seks bebas sendiri itu adalah hubungan terlarang yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan gitu. Jadi mereka melakukan hubungan tanpa ada ikatan pernikahan yang sah secara hukum dan agama gitu. Nah, yang akan ibu bahas pada kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini yaitu apa saja sih dampak yang akan terjadi jika kita melakukan seks bebas, dan apa sih sebenarnya penyebab terjadinya seks bebas itu di kalangan remaja. Nah, ada yang mau memberikan pendapatnya? Silakan. Dampak yang terjadi seks bebas di kalangan remaja. Silakan. Kalau bisa. Iya, bisa hamil di luar nikah. Ya Bu. Oh baik, Tasya. Tambahnya pengangguran Bu. Ya, tambahnya pengangguran. Silakan Eka. Kurang siapnya dalam segi psikolog untuk si perempuan jika hamil di luar nikah itu terjadi. Baik, terima kasih Eka. Selanjutnya Tika. Banyaknya terjadi perceraian. Baik, terima kasih. Banyak yang terjadi perceraian. Selanjutnya ada lagi. Banyak tingkat pernikahan dini melambung naik.
Ya, pernikahan ini melambung naik. Selanjutnya ada lagi yang mau mengeluarkan pendapatnya? Oke, cukup ya. Jadi dampak yang diakibatkan oleh remaja yang melakukan seks bebas itu yang pertama hamil di luar nikah. Tuh tadi benar kata salah satu temannya. Yang kedua itu bisa mengakibatkan stres ataupun depresi karena dia bingung juga kan kalau misalkan laki-lakinya tidak bertanggung jawab. Nah, yang kedua membuat malu keluarga, karena nama baik keluarga tercemar karena perilaku buruk yang dilakukan oleh si remaja tersebut. Nah, yang terakhir itu masa depan kita menjadi tidak karuan gitu. Karena kalau misalkan hamil di luar nikah ataupun kita sudah melakukan seks bebas terlarang itu, kita juga akan putus sekolah. Mana ada sih yang mau sekolah menampung anak yang sudah hamil di luar nikah gitu. Nah, untuk penyebab seks bebas di kalangan remaja ini, ada yang tahu, ada yang bisa memberikan pendapatnya? Silahkan Eka. Kurangnya edukasi dalam pergaulan bebas. Baik, benar sekali, kurangnya edukasi dalam seks bebas. Yang kedua, Saya, Bu, mungkin karena para remaja sekarang itu dengan gampangnya mengakses media sosial, jadi kurangnya adanya pengawasan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Jadi mereka asal aja pencet-pencet, tiba-tiba terbuka aja. Ya, baik, bagus banget pendapatnya. Selain itu ada lagi yang mau mengeluarkan pendapatnya. Baik, silakan Nisa. Faktor lingkungan mungkin, Bu, karena kita berteman dengan siapapun itu sangat berpengaruh, karena kalau kita berteman sama yang negatif juga itu berpengaruh ke kita juga. Benar. Apalagi kalau dari kita pribadi kurang yakin, saya gampang terkecoh gitu sama orang. Betul, jadi kita harus pintar-pintar untuk memilih teman yang baik untuk kita ikutin gitu ya. Selanjutnya ada lagi, silakan Raffi. Faktor kurangnya pendidikan agama itu. Iya, benar sekali, faktor pendidikan agama. Selanjutnya ada lagi yang mau menambahkan? Oke, cukup ya. Jadi penyebab terjadinya seks bebas di kalangan remaja itu benar sekali pendapat dari 4 teman-teman kita tadi. Yang pertama tadi Eka bilang apa? Kurangnya edukasi kepada para remaja gitu. Karena memang di Indonesia sendiri seks itu masih tabu gitu. Jadi orang-orang berpikir bahwa seks ini tuh perilaku yang negatif gitu. Jadi orang kurang mau membahas terkait seks gitu. Nah, yang kedua dari Akso tadi apa? Kurangnya pengawasan dari orang tua, benar sekali. Jadi sebagai orang tua kita harus benar-benar mengawasi anak kita, jangan sampai mereka bisa mengakses video porno di internet gitu. Nah, yang ketiga tadi dari Anissa, faktor lingkungan pertemanan. Nah, kan ada yang bilang kalau misalnya kita main sama tukang minyak wangi, kita akan ikut wangi gitu. Begitupun sebaliknya kalau misalkan kita berteman dengan orang-orang yang memberikan dampak buruk terhadap diri kita, maka kita ikut terjerumus kepada keburukan tersebut gitu. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memilih lingkungan pertemanan yang memberikan dampak positif untuk hidup kita sendiri gitu. Tadi selanjutnya siapa? Oh yes, silakan Raffi, tadi apa? Kurangnya pendidikan agama. Oh iya, kurangnya pendidikan agama. Jadi seharusnya kita itu sebagai remaja harus mengedukasi diri kita untuk selalu berpegang teguh kepada agama gitu. Banyak baca Al-Quran, ikut kegiatan-kegiatan yang berdampak positif untuk hidup kita. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian seks bebas, dampak yang terjadi jika dilakukan seks bebas di kalangan remaja, terus bagaimana cara mencegah terjadinya seks bebas. Nah, selanjutnya Ibu juga mau membahas nih mengenai bagaimana sih cara agar kita tidak terjerumus kepada seks bebas di kalangan remaja. Nah, di sini ada yang bisa memberikan pendapatnya mungkin? Ya, cara mencegah terjadinya seks bebas di kalangan remaja. Silakan. Balik lagi dari pendapatnya Eka, kurang edukasi. Nah, ingin Ibu sampaikan juga kalau di Indonesia itu seks itu masih tabu. Nah, mungkin dari sekarang kita harus belajar mengedukasi bahwa seks itu penting, sangat penting. Pentingnya itu bukan untuk dilakukan di bawah umur, tapi untuk kedepannya
kegiatannya sih. Baik, benar sekali. Selanjutnya ada lagi? Baik, kalau tidak ada, jadi Ibu jelaskan ya bahwa cara mencegah terjadinya seks bebas di kalangan remaja, yaitu yang pertama kita harus selalu ingat tentang orang tua, bahwa orang tua itu yang sudah susah payah untuk mencari nafkah agar kita bisa sekolah tinggi gitu. Jadi kita tidak terjerumus untuk melakukan seks sebelum adanya pernikahan gitu. Nah, selanjutnya kita juga harus pintar-pintar memilih pertemanan yang memberikan dampak yang positif untuk hidup kita. Nah, yang kedua kita juga harus selalu berpegang teguh kepada agama. Selain itu kita juga harus menyibukkan diri untuk melakukan kegiatan hal yang positif. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan terkait topik masalah mengenai seks bebas di kalangan remaja. Nah, untuk topik pembahasan yang sudah kita bahas terkait seks bebas di kalangan remaja ini sudah tuntas ya kita bahas gitu. Nah, selanjutnya Ibu ingin tahu kesan-pesan dari rekan-rekan di sini semuanya selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Ada yang bisa memberikan pesan-pesan terkait kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Silakan angkat tangan. Baik, silakan berarti. Pesan dari pembahasan topik terkait seks bebas ini, jadi membahas itu kita dapat mengetahui apa aja pencegahan dalam seks bebas itu, apa yang kita harus dihindari ya, gitu. Jadi nggak boleh tidak boleh ya, jadi kita tidak boleh melakukan hubungan seks sebelum adanya ikatan pernikahan, seperti itu. Bagus sekali kesannya. Memang benar, jadi memang sangat penting untuk kita menyebarluaskan terkait seks bebas ini gitu. Jadi kita harus memberitahu kepada saudara, kepada teman kita terkait dampak yang terjadi kalau misalnya kita melakukan seks bebas gitu. Ada baiknya kita menikah dulu sebelum melakukan seks gitu, karena emang itu juga dilarang oleh agama, seperti itu. Jadi Ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, yaitu dengan topik bahasan seks bebas di kalangan remaja. Mungkin sudah cukup ya rekan-rekan semuanya, karena kita tadi mulai dengan membaca doa, kita akhiri juga dengan membaca doa. Jadi berdoa menurut kepercayaan agama dan menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf apabila selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini Ibu ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih, Bu.